Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran matematika untuk yang kesekian kalinya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali melakukan pembelajaran meskipun masih secara daring ya. Tapi yang Ibu harapkan, hal ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar di rumah. Untuk tugas-tugas yang sekiranya belum diselesaikan pada semua mata pelajaran, silakan diselesaikan untuk mendukung nilai yang baik juga untuk kalian. Oke, untuk kelas 8 kali ini kita akan membahas mengenai deret aritmetika dan juga deret geometri. Kalau kemarin kita sudah membahas barisan, kali ini kita membahas deret. Ya, kita akan membahas deret. Apa sih perbedaan antara barisan dan deret? Nanti akan Bu Guru sampaikan penjelasan perbedaan mengenai barisan aritmetika dengan deret aritmetika dan juga barisan geometri dengan deret geometri. Sebelum kita memulai pembelajaran, kembali lagi Ibu sampaikan, Ibu ingatkan untuk kalian selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tetap jaga imunitas tubuh dengan rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi seimbang, sering minum air putih. Tidak perlu keluar rumah apabila tidak terlalu penting ya, apalagi sengaja untuk berkerumun. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan untuk pengertian dari deret aritmetika ya. Nah, ini deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n barisan aritmetika dapat dihitung dengan rumus berikut. Sn sama dengan n/2 dikali A ditambah UN. Itu untuk definisinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kemarin kita sudah mengetahui mengenai barisan aritmetika kan gini. Ini kalau barisan ya. Misalkan kita punya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau barisan itu kita mau mencari suku kelima, U5-nya, berarti urutan kelimanya ini berapa? Oh, ternyata urutan kelimanya 10 karena bedanya masing-masing adalah 2 ya, ditambah 2. Ditambah. Nah, berarti di sini ditambah 2 ya. Ini kalau barisan. Sedangkan deret, kalau deret aritmetika seperti tadi sudah dijelaskan, kalau deret itu berarti dia merupakan penjumlahan dari suku-suku suatu barisan aritmetika. Jadi kalau misalkan ada barisan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, kalau deret itu berarti penjumlahannya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ya. Nanti hasilnya akan jadi berapa. Nah, kalau kita menghitung seperti ini kan akan terlalu lama ya. Ini namanya hitungan manual. Kita menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ke n. Kalau misalkan barisannya kok sampai U1000, nah kita kan akan terlalu lama dalam menentukan jumlah suku ke 1000 ya. Jadi untuk mempermudah kalian di deret aritmetika ini ada rumus suku ke n. Rumus deret ya, cara menentukan deretnya, yaitu Sn sama dengan n/2 dikali A ditambah UN. Nah, ini adalah rumus untuk mempermudah kalian dalam menemukan jawaban dari deret aritmetika ya. Oke, kita masuk saja ke contoh supaya kalian lebih paham tentang deret aritmetika. Bu Guru anggap definisinya sudah selesai ya, karena kalian tahu perbedaannya antara barisan aritmetika dengan deret aritmetika. Intinya kalau deret itu adalah penjumlahannya ya. Penjumlahan itu kalau deret. Baik, untuk contoh di sini kita sudah punya suatu barisan aritmetika. Ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai U10. Yang ditanyakan adalah deret aritmetika deret ke-10 ya, jumlah deret ke-10. Nah, kita tentukan dulu nih. Seperti biasa kalau kita mau menentukan deret aritmetika, kita harus menentukan A-nya terlebih dahulu. A-nya adalah suku pertama 1. Kemudian kita tentukan bedanya.
bedanya masing-masing ternyata ditambah 2 ya, jadi 2. Kemudian kita tentukan U ke 10-nya belum ada, jadi U 10-nya harus kita cari terlebih dahulu. Kita mencari dulu U ke 10-nya. Nah, kalau kita mau cari U10 berarti rumusnya apa? Yang kemarin, A plus N min 1B. Kita belum cari S10 ya, kita baru cari U10, karena kan harus tahu dulu U10-nya berapa. Hanya 1 ditambah N-nya 10 kurangi 1, B-nya 2. 1 ditambah 9 dikali 2. 1 ditambah 9 kali 2, 18. Jadi hasilnya adalah 19. Oh, jadi U10-nya 19. Baru kalau kita sudah menemukan A, sudah menemukan B, sudah menemukan U suku ke N-nya yang akan dicari, kita baru bisa menyelesaikan S10 ya. Kita selesaikan S10-nya. S10 ya. Jadi Sn dengan rumus deret, Sn sama dengan N per 2 dikali A plus U N ya. Yang dicari tadi adalah S ke 10, berarti N nya adalah 10. 10 dibagi 2 di dalam kurung hanya tadi 1 ya, hanya 1, B nya 2, U10 nya 19. Hanya 1 ditambah U10 nya 19. Kita bisa coret nih. Nah, 10 dibagi 2 5. 19 ditambah 1 20. Sekarang tinggal 5 dikali 20 100 ya. Jadi jumlah barisan aritmatika U1 sampai dengan U10 adalah 100 ya. Kalau manualnya berarti kita harus mengurutkan dari awal nih, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai U ke 10. Tapi kalau kita memakai rumus, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus dengan catatan UN-nya harus sudah diketahui. Kalau belum ada berarti kita harus mencari UN-nya terlebih dahulu ya. Oke, tadi sudah contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua supaya kalian lebih paham ya. Carilah suku ke N deret aritmatika jika diketahui suku pertama dan beda. Berikut, coba. Sudah diketahui suku pertamanya adalah 9. Kemudian sudah diketahui bedanya adalah negatif 3. Nah, diketahui N-nya adalah 24. Kita masukkan, kalau rumus suku ke N berarti kan Sn per, sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ini ya. Ini adalah rumus suku ke N. Kita cek dulu apakah sudah ada semua. N-nya kita cek sudah ada N-nya 24 ya. Kemudian untuk A-nya kita cek sudah ada 9. Nah, yang belum ada adalah UN. UN-nya belum ada, berarti tugas kita adalah mencari UN. Kita cari UN-nya di sini. UN berarti rumusnya A plus N min 1B. B-nya kan sudah diketahui min 3. Tinggal kita masukkan saja. Yang akan dicari adalah U berapa? Ternyata U N-nya 24. Berarti U 24 sama dengan A-nya. Kita substitusikan 9. N-nya 24 dikurangi 1 dikali B-nya negatif 3. Nah, tinggal kita hitung. 24 kurangi 1, 23. Dikali dengan negatif 3. Hasilnya, kita hitung dulu hasilnya berarti. Oke, 9, 23 dikali negatif 23 berarti negatif 69 ya. Tinggal kita tambahkan 9 ditambah dengan negatif 69. Negatif 69 berarti kan
kamu punya uang 9 buat nyaur utangmu yang 69, berarti hutangmu tinggal 60. Jawabannya adalah negatif 60. Itu untuk U24. Kita belum selesai karena tujuan kita mencari SN. Nah, setelah ketemu berarti kita tinggal substitusikan. Jadi A-nya sudah diketahui 9, kemudian B-nya negatif 3, U24-nya itu diketahui negatif 60. Nah, sekarang kita tinggal mencari S24, yaitu N/2 dikali A plus U24. Nah, N-nya berapa? N-nya 24 dibagi 2. Dikalikan A-nya 9 ditambah negatif 60. Ini bisa dibagi 24 dibagi 2, itu 12. Kemudian 60. 9 ditambah negatif 60 hasilnya adalah 51 ya. 51 berarti tinggal dikalikan saja. 51 dikalikan 12. Nah, ini jangan lupa minusnya ya. Berarti 12 dikali negatif 51. Jawabannya adalah negatif 612. Nah, ini baru ketemu jawaban SN, yaitu negatif 612 ya. Ini ya, contoh selanjutnya. Tulislah 5 suku pertama dari barisan suku ke N nya dinyatakan dengan rumus berikut. Jadi kita harus diminta mencari dulu nih. Tulislah 5 suku pertama dari barisan yang suku ke N nya dinyatakan dengan rumus berikut. Kita hanya disediakan rumus saja, 2N plus 1. Nah, kita dicari untuk mencari suku ke N, 5 suku pertamanya, dan juga mencari deretnya ya. Jadi ini rumusnya, kita punya patokannya ini. Kita diminta untuk mencari 5 suku pertama, kemudian kita diminta mencari S5-nya. Ya, itu PR-nya 2 berarti. Yang pertama adalah 5 suku pertama, yang kedua adalah jumlah 5 suku pertama. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja, kita buat U1-nya dulu. U1-nya berarti kita masukkan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Kemudian U2-nya 2 dikali 2 ditambah 1, 2 kali 2 4 ditambah 1 5. 3, 2 dikali 3 ditambah 1 berarti 7. Kemudian U4, 2 dikali 4 ditambah 1, 2 kali 4 8 ditambah 1 9. U5, 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 10 ditambah 1 11. Ini ya, kita sudah menemukan U1-nya 3, U2-nya 5, U3-nya 7, U4-nya 9, U5-nya 11. Nah, soal pertama selesai. Ya, soal pertama selesai. Selanjutnya kita adalah mencari SN. SN, jumlah suku ke 5. Nah, kita kan kalau mencari SN berarti N/2 dikali A ditambah UN. Gini ya. Tadi kita sudah menemukan A-nya adalah 3. A-nya 3. Kemudian bedanya masing-masing berapa? Ternyata bedanya masing-masing 5 dikurangi 3, 2. 7 kurangi 5, 2. 9 kurangi 7, 2. 11 kurangi 9 juga 2 ya. Jadi bedanya adalah 2. Kemudian UN. UN berarti U ke-5-nya tadi berapa? U ke-5-nya ternyata kita ketahui 11. Jadi U ke-5-nya 11. Nah, sudah dapat semua nih, tinggal kita masukkan saja. Berarti S5 sama dengan 5/2 dikali hanya 3 ditambah UN-nya 11. Nah, kita kerjakan di dalam kurung dulu, berarti 3 ditambah 11 14. Kita bagikan 14 dengan 2 7. 7 dikali 5 35. Jadi SN-nya adalah 35. Gitu ya. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini dalam membahas deret aritmatika.
Mungkin untuk deret geometri bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, merangkum dan kirimkan foto rangkumanmu kepada guru mapel matematika. Apabila ada yang ditanyakan juga silakan ditanyakan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.